Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita masih tentang mole balance dan juga stoichiometry untuk sistem alir maupun batch. Baik, setelah kita membahas tentang apa tadi, mole balance ya. Mole balance di sini ini tergantung dengan persamaan mole balance itu tergantung jenis reaktornya apa, kan begitu ya. Kalau jenis reaktornya berbeda, tentu saja nanti persamaan yang diperoleh adalah berbeda ini ya. Untuk mata kuliah ini saya kira kita akan banyak menggunakan reaktor batch ini aja ya, ini ya, yang akan sering kita pakai. Untuk jenis yang lain nanti akan lebih dalam di mata kuliah reaktor ya. Kemudian berikutnya adalah rate law, yaitu bagaimana kita merumuskan persamaan laju reaksi ya, persamaan laju reaksi. Rate law atau persamaan laju reaksi ini tergantung ordenya ya, orde dan fasenya, fase reaksinya. Kalau ini fase cair, orde 0 berarti secara umum kan men RA kali K CA pangkat N ya, seperti ini persamaan umumnya ya. Kalau orde 0 berarti men RA kali CA pangkat 0 atau men RA sama dengan K ya. Kalau orde 1 berarti men RA K CA pangkat N, N-nya 1 seperti ini ya. Orde 2 berarti men RA K CA kuadrat ya. Udah ya. Dan kalau reaksinya apa namanya, orde 2 bisa mungkin CACB juga bisa karena reaktannya ada 2 seperti ini. Nah, kalau reaksinya reversible dua arah bisa bentuknya men RA K1CA men K2CB untuk reaksi yang sederhana, atau lebih kompleks ya men RA K1CACB K2CC dan CD. Ini C adalah konsentrasi C, konsentrasi D begitu ya. Untuk reaksi fase cair biasanya memang fungsi konsentrasi seperti. Kalau fase gas teman-teman, kalau fase gas itu bisa dinyatakan dengan konsentrasi seperti halnya fase cair tadi, seperti kita lihat ini. Ordenya orde 0, orde 1, orde 2, ini ada persis kayak fase cair tadi ya. Tetapi kalau bisa juga untuk fase gas, bisa juga kadang-kadang kita menyatakan dalam bentuk partial pressure atau tekanan parsial, tekanan bagian. Jadi misalnya men RA K kali PA, bisa juga ya, untuk fase gas, atau KPAPB bisa juga. Ini untuk fase gas. Sekali lagi, untuk fase gas berarti kita bisa menyatakan laju itu, persamaan laju itu dalam konsentrasi, bisa juga dalam tekanan parsial dengan P ya, seperti halnya tabel ini ya. Baik reaksinya reversible atau irreversible ya, silahkan dicermati. Nah sekarang kemudian bagaimana definisi CA ini ya, bagaimana definisi CA, bagaimana definisi CB ya, bagaimana menjelaskan PA, PB. PA itu bagaimana persamaannya, PB bagaimana persamaannya, tentu saja kaitannya dengan konversi misalnya, atau dengan waktu misalnya ya. Nah ini kita bahas di stoichiometry. Maka langkah berikutnya adalah stoichiometry dalam perancangan reaktor. Kalau kita kembali ke diagram tadi, nah langkah berikutnya adalah stoichiometry. Setelah rate law kita masuk ke stoichiometry ya. Nah untuk stoichiometry ya, stoichiometry ini kita harus hati-hati karena ini kita akan membahas, menjelaskan definisi-definisi CACB tadi ya, yang ada di persamaan laju reaksi atau PA atau PB ya. Perhatikan baik-baik ya. Kalau ya, bagaimana kita menyatakan konsentrasi sebagai fungsi konversi ya. Kita ingin menyatakan tadi misalnya CA, bagaimana saya definisi CA atau CB sebagai fungsi konversi ya. Definisi CA-nya bagaimana, definisi CB-nya bagaimana, maksudnya begitu. Oke, anggaplah ini misalnya kita punya reaksi A plus B menjadi C plus D, di mana koefisien reaksi masing-masing adalah A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil ya. Kalau kemudian kita punya reaktan yang lebih dari satu seperti ini, A dan B,
Maka kita harus menentukan, mana yang limiting reaktannya, mana yang akan menjadi dasar perhitungannya, apakah A atau B. Itu kalau kita punya reaktan lebih dari satu, kalau satu nggak masalah. Untuk case ini kita akan memulai stoichiometry di mana A sebagai limiting reaktan. Sekali lagi A sebagai limiting reaktan. Sehingga nanti dasar-dasar perhitungan konsentrasi reaktan maupun produk berdasarkan A, mol A gitu ya. Sehingga reaksi A plus B menjadi C plus D dengan koefisien A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Bisa juga kita tuliskan menjadi seperti ini. A plus B kecil per A kecil B menjadi C kecil per A kecil C plus D per A D. Seperti ini ya. Nah, teman-teman sekalian, poin penting dari stoichiometry ini adalah satu, untuk fase gas, fase cair. Fase cair, ya. Fase cair, sistemnya itu bisa bed, bisa flow, ya, cair, ya. Karakteristiknya adalah karena fase cair maka densitasnya cenderung konstan. Densitasnya cenderung konstan. Artinya tidak ada perubahan volume ini. Jadi V sama dengan V0 itu kalau sistem batch. Kalau sistem flow berarti V kecil sama dengan V0 kecil. Kalau ini adalah liter, kalau ini liter per waktu, kan gitu ya sistem flow tadi ya. Liter per time ya. Sama, tidak ada perubahan ya. Itu fase cair. Sehingga definisi CA-nya, CA sama dengan CA0 1 min XA. Saya kira saudara sudah hafal tentang ini ya. Nah, bagaimana kok bisa definisi CA sama dengan CA01 min XA? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya nanti. Bagaimana dengan CB-nya, CC dan CD-nya? Kan kita punya reaktan B, juga produk C dan D. Bagaimana definisi CB? Bagaimana definisi konsentrasi C dan D? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Kemudian untuk fase gas, teman-teman, untuk fase gas ini ya, hati-hati untuk fase gas. Untuk fase gas kita ganti warna ya biar untuk fase gas ini bisa batch bisa flow sama ya, bisa batch bisa flow ya. Karena ini gas maka densitasnya itu cenderung berubah ya. Sebelum dan setelah reaksi densitasnya tidak sama, maka volumenya itu juga berubah ya. Untuk batch berarti V sama dengan V0 kali 1 plus epsilon X P0 per P T per T0. Kalau gas berarti per waktu ya, V ini adalah liter per time, kalau ini liter saja. V sama dengan V0 alir 1 plus epsilon X P0 per P T per T0. Nah, ini persamaannya dari mana? Nah, nanti akan ada penjelasannya di slide berikutnya. Bagaimana kita peroleh persamaan 1A ini. Konsekuensinya, definisi CA-nya juga berbeda. Tidak sesederhana dari fase cair. Dalam fase gas, CA itu sama dengan CA0 kali 1 min XA dibagi 1 plus epsilon XA. T0 per T, P per P0. Apa yang jelas membedakan? Ada faktor epsilon ya, ada faktor epsilon. Apa definisi epsilon ini? Kalau definisinya adalah perubahan total mol untuk konversi yang 100% dibagi dengan total mol yang masuk reaktor, atau secara penulisan matematis ya. Epsilon itu untuk reaksi ini A plus B menjadi C plus D dengan koefisien A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, maka epsilon itu sama dengan YA0 kali D per A plus C per A dikurangi B per A dikurangi A per A terus dikurangi 1. Nah, ini adalah nilai epsilonnya. YA0 adalah kemurniannya, fraksi mol A ketika masuk reaktor. Berapa kemurniannya? Apakah 100%? Apakah ada inetnya, ada pengotornya, begitu. Baik teman-teman, barangkali teman-teman penasaran ini gimana memperoleh persamaan-persamaan ini. Kenapa? Kita akan bahas di part berikutnya ya, di part berikutnya ini biar durasinya tidak terlalu lama.
Tapi yang ingin kita poin yang ingin kita sampaikan bahwa stoikiometri fase cair itu sederhana, yaitu Ca sama dengan Ca01-Xa. Fase gas itu berbeda, lebih kompleks, harus memperhitungkan epsilonnya ya, epsilonnya. Ya. Baik, untuk lebih detailnya kita akan lihat di part berikutnya.